Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasang. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari semester 7 kelas Agribisnis Hortikultura 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait identifikasi permasalahan pasca panen dan HACCP produk Rosella celup di CV Dewi Makmur. Sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan terkait dari deskripsi produk Rosella celup. Produk Rosella celup ini telah memiliki sertifikasi halal dan terdaftar di BPOM dengan nomor BPOM TR 213202081. Produk ini memiliki berat per pack 50 gram dengan komposisi Rosella 100%, harga produk per packnya Rp30.000 dan produk Rosella ini dikemas dengan kemasan primer dengan foil atau gaset. Kemudian kemasan sekundernya yaitu box karton. Memasuki inti pembahasan yaitu yang pertama terkait permasalahan pada tahap pasca panen hingga pengolahan. Permasalahan yang pertama yaitu pada tahap penerimaan bahan baku. Permasalahannya yaitu kontaminasi terhadap mikroorganisme seperti hama gudang ataupun bahan asing yang berasal dari supplier bahan baku. Kemudian, untuk permasalahan tersebut dapat diberikan solusi. Solusinya yaitu melakukan quality control atau QC terhadap bahan baku yang datang sebelum masuk ke gudang untuk mengantisipasi adanya hama gudang yang terdapat pada bahan baku. Selanjutnya, permasalahan yang kedua yaitu pada tahap penyimpanan bahan baku. Permasalahannya yaitu pertumbuhan patogen akibat suhu dan penanganan yang kurang baik. Solusinya yaitu selalu melakukan pengukuran dan mencatat suhu ruangan serta melakukan pengecekan di setiap bahan baku untuk mencegah adanya patogen atau mikroorganisme. Pengecekan ini dilakukan secara berkala. Selanjutnya, permasalahan yang ketiga yaitu pada tahap pengolahan. Permasalahannya yaitu bahan baku yang dimasukkan ke dalam tea bag terkadang tidak sesuai ketentuan berat dikarenakan mesin filling tea bag yang sudah tidak akurat. Solusinya yaitu melakukan pengecekan pada setting atau pengaturan mesin filling tea bag agar dapat mengisi tea bag sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya yaitu dalam satu tea bag berisikan bahan baku sebanyak 2 gram tea bag, 2 gram per tea bag. Permasalahan selanjutnya pada tahap pengolahan yaitu pada saat pengovenan tidak dilakukan pengujian tingkat kekeringan tea bag yang telah berisikan serbuk bahan baku. Untuk solusinya yaitu pasca dilakukan pengovenan, tea bag dilakukan pengujian sampel untuk mengetahui tingkat kekeringan karena mempengaruhi daripada kualitas produk dan daya simpan produk. Permasalahan pada tahap pengolahan yang ketiga yaitu terjadinya kelebihan kapasitas produksi hanya dengan mengandalkan satu mesin saja mengakibatkan mesin tersebut mudah rusak. Untuk solusinya yaitu apabila mengalami peningkatan produksi yang sudah cukup signifikan seharusnya dapat menambah jumlah mesin filling tea bag agar dapat membackup semua orderan dan dapat terselesaikan pada waktunya. Kemudian, permasalahan yang keempat pada tahap penyimpanan bahan baku. Permasalahannya yaitu tidak adanya sistem safety stock pada gudang produk jadi, mengakibatkan tidak efektif dan efisien karena apabila ada orderan produk dalam jumlah yang banyak harus memproduksi terlebih dahulu karena stok yang ada di gudang tidak ada atau tidak memenuhi. Untuk solusinya pada permasalahan ini yaitu perlunya menerapkan sistem safety stock
agar ada jumlah aman produk dalam gudang dan lebih efektif serta efisien. Memasuki pembahasan yang kedua yaitu terkait identifikasi HACCP. Yang akan dibahas pada identifikasi HACCP ini yaitu terdapat 3 poin. Poin yang pertama adalah diagram alir proses produksi produk Rosella Cellup. Poin yang kedua yaitu analisis titik kendali kritis, dan poin ketiga adalah pengendalian titik kendali kritis. Memasuki pembahasan pertama yaitu terkait diagram alir proses produksi. Proses produksi yang pertama yaitu pengambilan bahan baku di ruang bahan baku. Selanjutnya proses yang kedua melakukan penyortiran pada bahan baku sebelum dilakukan proses produksi. Proses yang ketiga adalah penimbangan bahan baku di ruang penimbangan. Proses yang ketiga memasukkan Rosella serbuk ke dalam kantong tea bag menggunakan mesin filling tea bag sekaligus dengan pemasangan tali pada tea bag. Proses yang kelima yaitu melakukan pengeringan menggunakan mesin oven untuk mengurangi tingkat kelembapan. Selanjutnya proses keenam adalah memasukkan tea bag yang telah di oven ke dalam kemasan primer atau aluminium foil. Dalam satu aluminium foil berisikan 25 tea bag dengan jumlah total berat 50 gram. Selanjutnya proses ketujuh melakukan penyegelan pada kemasan foil menggunakan mesin continuous sealer. Selanjutnya dimasukkan ke dalam kemasan sekunder dan diberi atau dilapisi dengan plastik sering. Proses ke-8 yaitu proses perekatan plastik sering pada box teh Rosella. Proses yang terakhir yaitu proses yang ke-9 adalah melakukan pengemasan menggunakan kardus karton dan selanjutnya disimpan ke dalam gudang produk jadi dan dilakukan penceklisan sesuai dengan jenis produk. Nah, berikut ini adalah hasil dari identifikasi titik kendali kritis dengan decision tree. Dimulai dari P1. Adakah tindakan pencegahan? Jika iya, maka lanjut ke P2. Jika tidak, apakah pencegahan pada tahap ini perlu untuk keamanan pangan? Jika tidak, maka bukan CCP dan berhenti. Namun jika ya, lakukan modifikasi tahapan dalam proses atau produk dan melanjut lagi ke P1. Memasuki P2, apakah tahapan dirancang spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai level yang dapat diterima? Jika iya, dapat dinyatakan CCP. Namun jika tidak, lanjut ke P3. Ketiga, apakah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima, atau dapatkah ini meningkat sampai tingkatan yang tidak dapat diterima? Jika tidak, bukan CCP atau berhenti. Namun jika ya, lanjut ke P4. P4, apakah tahap berikutnya menghilangkan atau mengurangi bahaya yang teridentifikasi sampai level yang dapat diterima? Jika ya, maka bukan CCP atau berhenti. Namun jika tidak, dapat dinyatakan CCP. Langsung saja kita memasuki pada tabel TKK atau tingkat kendali kritis. Tahapan proses yang pertama yaitu penerimaan bahan baku dan pengambilan bahan baku di gudang bahan baku. Bahaya nyata dari input benda asing. Tindakan pengendaliannya yaitu pemeriksaan visual, pemeriksaan kontaminasi benda asing. P1 ya, P2 tidak, P3 ya, dan P4 tidak, maka dinyatakan CCP. Kemudian, bahaya nyata dari input kontaminasi terhadap mikroorganisme, tindakan pengendaliannya yaitu pemeriksaan kesegaran bahan baku, pemeriksaan visual, pemeriksaan kontaminasi mikroorganisme. P1 iya, P2 tidak, P3 iya, P4 tidak, maka dinyatakan dalam kategori CCP. Bahaya nyata dari input
Yang ketiga yaitu tanah yang menempel. Tindakan pengendaliannya yaitu pemeriksaan visual, pencucian, dan pengeringan. P1 ya, P2 tidak, P3 ya, dan P4 tidak. Maka kategori dapat dinyatakan CCP. Kemudian, tahapan proses yang kedua adalah pemeriksaan bahan baku lain. Bahaya nyata dari inputnya yaitu pemeriksaan air. Tindakan pengendaliannya dengan pemeriksaan uji kualitas. P1 ya, P2 tidak, P3 ya, P4 tidak, maka dapat dinyatakan pada kategori CCP. Selanjutnya tahap proses yang ketiga, yaitu pemeriksaan bahan kemas. Bahaya nyata dari inputnya yaitu benda asing. Dengan tindakan pengendalian, pemeriksaan visual, pemeriksaan kondisi kemasan, tea bag, aluminium foil, maupun kemasan sekunder. Kesesuaian ukuran kemasan, tea bag-nya maupun kardus. P1 ya, P2 tidak, P3 ya, dan P4 ya, maka dapat dikategorikan pada PRP. Kemudian bahaya nyata dari input mikroba, tindakan pengendaliannya yaitu pemeriksaan antimikroba, pemeriksaan keamanan bahan kemasan tidak beracun. P1 ya, P2 tidak, P3 ya, P4 ya, maka dapat dinyatakan pada kategori CCP. Kemudian bahaya nyata dari input kerusakan dari luar. Tindakan pengendaliannya yaitu pemeriksaan kesesuaian kemasan dengan produk yang dikemas, pemeriksaan pencegahan kebocoran produk, dan pemeriksaan kemasan menjaga produk kedap udara. P1 ya, P2 ya, maka dapat dikategorikan pada tahap atau kategori CCP. Selanjutnya memasuki poin pembahasan yang ketiga, yaitu pengendalian titik kendali kritis. Titik kendali kritis yang pertama yaitu penerimaan bahan baku. Bahaya nyatanya adalah benda asing. Batas kritis untuk setiap TKP adalah tidak ada benda asing yang terlihat. Yang dipantau adalah benda asing. Dan yang melakukan pemeriksaan adalah staf penerima. Tindakan koreksinya, penolakan atau rejected, pengembalian ke pemasok, dan pengujian atau pengkajian ulang dari pemasok atau supplier. Rekaman, laporan penerimaan, dan laporan tindakan koreksi. Verifikasi, log penerima dikaji oleh supervisor QA 2 kali per shift. Kemudian inspeksi visual oleh penerima yang diamati oleh supervisor QA sekali per shift. TKK yang kedua yaitu pencampuran bahan baku. Bahaya nyatanya adalah benda asing, bahan baku segar ataupun simplicia. Batas kritis untuk setiap TKP adalah tidak ada benda asing yang terlihat dan tidak ada kontaminasi logam. Pemantauannya adalah benda asing dan logam yang diawasi oleh atau dicek oleh staf penerima. Tindakan koreksinya adalah bahan terdampak dapat dipisahkan. Rekamannya dari laporan penerimaan, laporan direktor, laporan tindakan koreksi. Kemudian verifikasinya, supervisor memeriksa, memastikan detektor logam bekerja dengan baik. QA menjalankan sampel berisi logam ke detektor logam untuk memastikan fungsi normal. TKK selanjutnya yaitu pengisian bahan baku ke dalam kantong celup dan aluminium foil. Tindakan koreksinya, batch tidak diteruskan ke pengisi, formulasi ulang, dan pembuangan batch. Untuk rekamannya, laporan formulasi, laporan simpangan, proses produksi, dan laporan tindakan koreksi. Verifikasinya yaitu dari laporan formulasi diperiksa oleh QA 2 kali dalam seminggu. QA mengaudit teknik sampling dan akurasi rekaman dan batas kritis. TKK yang selanjutnya yaitu pengemasan produk jadi. Batas kritis untuk setiap TKP adalah sesuai yang ditetapkan otoritas pengelolaan. Tindakan koreksinya, kemasan bertolak
dikosongkan, isi kemasan dikerjakan ulang atau dibuang. Rekamannya laporan bobot atau handspeech, laporan simpanan, proses, laporan tindakan koreksi. Verifikasinya, QA mengkaji laporan 2 kali seminggu. QA mengukur bobot dan handspace setiap hari. Kalibrasi pengisian setiap 1 minggu sekali. Cukup sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.